Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Suparma Santidewi, nomor aktif 19 dengan NIM 2311031066. Saya dari semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di samping saya sudah ada siswa. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Komang Bagus Hera Patmapitra. Saya dari kelas 3 SD. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kakak bakal membahas materi IPA bab 6 kelas 3 SD, yaitu aku bagian dari masyarakat. Bisa lihat sini, nah di sini ada 3 materi yang akan kita bahas pada hari ini, Yang pertama ada kota atau kabupaten tempat aku tinggal. Yang kedua, pemerintahan di daerahku. Yang ketiga, mengenal tugas pemimpin di daerahku. Nah, yang pertama kita akan membahas yang pertama, kota atau kabupaten tempat aku tinggal. Nah sekarang coba Komang sebutkan, Komang tinggal di mana? Banjar, Cempaka, Desa Ikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Lingkung. Nah, Komang tahu nggak apa itu kota, kabupaten, dan apa perbedaannya? Tahu. Tidak tahu ya. Nah, sekarang kakak akan jelaskan apa itu kota, ya. Komang dengar dengan baik ya. Ya. Kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan, rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Kota setingkat dengan provinsi, Sedangkan kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi dan wilayahnya di pedesaan. Berarti persamaannya adalah sama-sama setingkat di bawah provinsi. Selanjutnya ada perbedaan kabupaten dan kota. Nah, kalau kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Kalau kabupaten luas wilayahnya lebih luas, maka kota wilayahnya lebih sempit. Nah, kalau di kabupaten penduduknya lebih sedikit, maka kota penduduknya lebih banyak. Kalau kabupaten pekerjaan masyarakat mayoritas di bidang agraris seperti tani, perkebunan, nelayan, dan lain-lain, maka kota pekerjaan mayoritasnya adalah pedagang dan jasa. Nah, Komang tahu nggak, setiap daerah di Indonesia memiliki logo atau lambang daerah yang berbeda. Nah, dalam lambang atau logo itu ada gambar sesuatu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Ada yang berupa gambar hewan, tanaman, gunung, bangunan, atau senjata tradisional. Nah, berikut kita lihat logo atau lambang dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, di sini sudah ada beberapa lambang provinsi di Indonesia. Yang pertama ada Aceh, yang kedua ada Bali, yang ketiga ada Banten, keempat ada Surabaya, dan yang terakhir ada DKI Jakarta. Nah, hari ini kita akan membahas simbol yang ada pada gambar, yaitu pada daerah Bali. Kita akan membahas logo daerah Bali yang mana. Nah, di sini sudah pada ada gambar arti lambang daerah Bali. Nah, di sini ada bintang emas kuning, lambang ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada candi. Candi adalah pahlawan Margerane yang menggambarkan kepahlawanan rakyat Bali khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya ada Candi Bentar, yang melambangkan keagamaan dan agung dari rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ada rantai. Ini rantai, lihat, rantai adalah yang melintang dari kiri ke kanan yang melambangkan persatuan gotong royong. Selanjutnya ada kipas, melambangkan kesenian dan kebudayaan daerah Bali. Selanjutnya ada bunga teratai merah atau padma, adalah lambang singgasana Dewa Siwa. Dan yang terakhir ada padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran.
Nah, selanjutnya ke poin yang selanjutnya ada pemerintah di daerahku. Nah, mari kita lihat ruang lingkup pemerintahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, terkecil di sini ada RT, selanjutnya ada RW, desa atau kelurahan, kecamatan, dan yang terakhir ada kota atau kabupaten. Nah, kita lihat yuk perbedaan antara pemerintah di perkotaan dan pedesaan. Bisa kita lihat pada gambar bahwa perbedaan pemerintah di Indonesia pemerintah di kota dan desa hanya terdapat pada tingkat kelurahan dan kota, di mana kota bernama kelurahan ini dan desa bernama desa. Sedangkan untuk tingkat kota, di kota istilahnya adalah kota dan di desa istilahnya adalah kabupaten. Memang ya. Selanjutnya kita bahas satu persatu yuk. Apa itu RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan atau kota? Nah, selanjutnya ada RT atau rukun tetangga. Rukun tetangga adalah pembagian administrasi terkecil di Indonesia. Rukun tetangga di Indonesia berawal dari sistem tonari bumi yang secara harfiah berarti kerukunan tetangga. Sistem ini diperkenalkan oleh Kekaisaran Jepang pada 1944 dan diterapkan di Indonesia oleh para tentara Jepang. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka, tonari bumi diubah namanya menjadi rukun tetangga. Nah, setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 kepala keluarga dan dipimpin oleh ketua RT yang dipilih oleh warga. Nah, selanjutnya di sini ada rukun warga atau RW. Rukun warga atau sering disingkat dengan RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu desa atau kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW. Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 RT dan paling banyak 10 RT. Nah, selanjutnya ada kelurahan atau desa. Kelurahan merupakan unit pemerintah terkecil tertingkat di desa. Nah, di sini ada perbedaan desa dan kelurahan. Kalau perbedaan di kepemimpinan, desa dipimpin oleh kepala desa atau perbekal. Kalau kelurahan dipimpin oleh lurah. Nah, kalau status kepemimpinan, kalau desa itu non PNS, sedangkan kelurahan itu adalah PNS. Selanjutnya ada pada perbedaan pengangkatan pemimpin. Nah, desa dipimpin oleh pilkade atau pilkel. Kalau sedangkan kelurahan ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Nah, masa jabatan desa maksimal 3 periode atau 6 tahun. Sedangkan kelurahan tidak terbatas hingga pensiun. Nah, kalau sumber dana kalau desa itu sama, dan kalau desa sama kelurahan tuh sumber dananya sama-sama dari APBN. Nah, kalau badan perwakilan, kalau desa itu dari BPD, kalau kelurahan itu dari desa. Nah, selanjutnya ada kecamatan. Kalau dari tadi kecamatan mana soalnya? Kecamatan Bawang. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administrasi negara Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Nah, selanjutnya ada poin selanjutnya mengenal tugas pemimpin di daerah. Nah, di sini adalah urutan tingkat atau jenjang jabatan. Nah, kalau rukun tetangga itu dipimpin oleh ketua RT. Kalau rukun warga atau RW dipimpin oleh ketua RW. Nah, kalau kelurahan dipimpin oleh kalurah. Kalau desa dipimpin oleh kades atau kepala desa. Kalau kecamatan dipimpin oleh camat. Selanjutnya,
Kabupaten dipimpin oleh bupati dan kota dipimpin oleh wali kota. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas pemimpin daerah. Nah, tugas RT atau RW adalah sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan kelurahan atau desa. Ya. Nah, selanjutnya ada tugas lurah atau kepala desa melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tugasnya ya, kalau tugas camat adalah mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau tugas bupati atau wali kota dan pemerintah daerah adalah melindungi semua anggota masyarakat di daerahnya, meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, kalau di kelasnya Komang itu kan ada ketua kelas yang namanya. Ya. Nah, ketua kelas yang memimpin Suadino. yang memimpin kelas. Namanya. Ya. Kalau di kelas yang memimpin itu adalah ketua kelas. Nah, kalau pada di sini, kalau RT dipimpin oleh ketua RT, kalau RW dipimpin oleh ketua RW dan sebagainya. Namanya. Nah, selanjutnya setelah mendengarkan itu, Komang di sini ada tugasnya ya. Di sini Komang bisa lihat tugasnya. Nah, yang pertama, Komang sudah siapkan dulu bukunya sama kertas. Sudah. Coba lihat dulu. Lihat dulu bukunya sama pulpennya, Mang. Nih. Nah, Komang sekarang tulis, Mang. Soal pertama, Mang. Soal pertama, sebutkan 2 contoh kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk membantu menjaga kebersihan di lingkungan rumahmu. Tulis, Mang. Bu. Nah. Yang kedua, mengapa penting untuk bersikap sopan kepada tetangga dan orang yang lebih tua, Mang? Kenapa, Mang? Tulis saja, Mang. Dah. Nomor 3, berikan 1 contoh bagaimana kamu bisa membantu teman yang sedang kesulitan. Dah. Yang nomor 4, apa saja manfaat yang kamu rasakan ketika kamu bermain bersama teman-teman di lingkungan? Ya, Bu. Nah, dan yang terakhir, mengapa setiap orang perlu memiliki rasa Nomor 5, mengapa setiap orang perlu memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggalnya? Kenapa tinggalnya? Dah. Sudah. Nah, sekarang cuma sebutkan ke kameraman. Baca ini ya. Nah, sebutkan 2 contoh kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk membantu menjaga kebersihan di lingkungan rumahmu. Mengambil sampah dan menyapu. Betul. Yang kedua, mengapa penting untuk bersikap sopan kepada tetangga dan orang yang lebih tua? Menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Nomor 3, berikan 1 contoh bagaimana kamu membantu temanmu yang sedang kesulitan.
menolong teman yang jatuh dari sepeda. Dan yang keempat, apa saja manfaat yang kamu rasakan ketika kamu bermain bersama teman-teman di lingkunganmu? Merasa senang. Rasa senang. Dan yang terakhir, Mang, mengapa setiap orang perlu memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggalnya? Membuat kita merasa nyaman dan aman di lingkungan tersebut. Nah, baik, mungkin segitu saja video dari saya. Video ini masih jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.